Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Aib Saripudin. Kali ini dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian yang pertama. Pada perkuliahan listrik bagian yang pertama ini kita akan fokus membahas tentang rangkaian DC atau rangkaian arus arah. DC singkatan dari direct current, ya, arus arah, ya. Dan sebagai prasyarat bahwa mempelajari perkuliahan ini, ya, atau mengikuti perkuliahan ini adalah kalian sudah pernah mengambil mata kuliah fisika dasar dan kalkulus, ya, atau matematika mungkin di sebagian tempat, ya, matematika di bagian awal, ya, semester 1, semester 2. Oke, ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Pertama adalah terkait dengan konsep-konsep dasar. Di sini kita akan mulai nanti dari mungkin pengenalan besaran dan satuan, ya. Sebenarnya di fisika dasar mungkin sudah pernah, tapi mungkin saya singgung nanti sepintas. Kemudian konsep tentang muatan dan arus listrik, kemudian tegangan listrik, energi dan daya listrik, termasuk ke pengenalan elemen-elemen atau unsur-unsur rangkaian. Kemudian yang kedua, topik yang kedua yakni mengenai hukum-hukum dasar yang berlaku pada rangkaian listrik, ya. Dan ini nanti kita akan lihat hukum Ohm, kemudian kita juga akan perkenalkan apa itu node, apa itu cabang, apa itu loop, ya. Kemudian juga kita bahas hukum Kirchhoff, ya, dan rangkaian-rangkaian resistor baik seri maupun paralel, serta gunanya, ya. Jadi seri misalkan terkait dengan konsep pembagi tegangan, kemudian resistor yang paralel itu yang terkait dengan pembagi arus, ya. Kemudian juga rangkaian hambatan atau resistor yang lain, ya. Konversi dari rangkaian Y ke delta atau dari rangkaian delta ke Y, ya, kita akan bahas di sini. Kemudian yang ketiga yakni metode-metode analisis, ya. Metode-metode analisis nanti kita akan bahas di dalamnya ada analisis node, kemudian analisis mesh, ya, dan bagaimana perbandingan kedua metode tersebut. Kemudian yang keempat, teorema-teorema rangkaian, ya. Di antaranya nanti akan ada sifat linear, kemudian superposisi, kemudian transformasi sumber, ya, baik sumber tegangan maupun sumber arus, ya. Kemudian teorema Thevenin dan teorema Norton. Kemudian juga ada kaitan antara teorema Thevenin dan teorema Norton, ya. Kemudian yang kelima yakni tentang penguat operasional atau op-amp. Kita akan bahas seperti apa itu op-amp, ya, dan bagaimana aplikasinya, ya. Kemudian yang keenam yakni kapasitor dan induktor, ya, di komponen lain, ya, di dalam rangkaian listrik selain resistor, ya, ada kapasitor, ada induktor. Nanti bagaimana susunan kapasitor seri, kemudian paralel, kemudian demikian pula untuk induktor, dan fungsinya nanti ada yang sebagai diferensiator, kemudian integrator misalnya, ya. Kemudian yang ke-7 rangkaian orde pertama dan yang ke-8 rangkaian orde kedua. Nah, ini dua yang terakhir ini terkait dengan rangkaian-rangkaian listrik nanti yang pemecahannya itu memerlukan pemecahan persamaan diferensial orde pertama dan orde kedua, ya. Nah, jadi ini
yang akan kita bahas di dalam rangkaian listrik bagian yang pertama ya, atau dalam rangkaian DC. Nah, perkuliahan mengenai rangkaian listrik ini merupakan perkuliahan dasar ya. Jadi atau teori tentang rangkaian listrik merupakan teori yang mendasar bagi mahasiswa teknik elektro ya. Jadi ada dua teori dasar sebenarnya ya bagi mahasiswa teknik elektro, yakni teori tentang rangkaian listrik dan teori elektromagnetik. Memahami konsep atau memahami teori ini ya nanti beragam cabang dalam teknik elektro seperti tenaga, mesin listrik, kendali, elektronika, komunikasi atau telekomunikasi, dan instrumentasi itu didasarkan pada ya salah satu pada teori rangkaian listrik ya. Jadi ini merupakan perkuliahan yang dasar ya dan sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro. Nah, teori rangka juga ini berguna bagi mahasiswa di program studi lain, misalkan di fisika ya, karena ini merupakan model ya. Jadi rangka ini merupakan model yang sangat baik untuk mempelajari energi atau sistem energi secara umum ya. Nah, di dalam teknik elektro kita lebih sering tertarik untuk mengomunikasikan atau mengalihkan energi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk itu diperlukan interkoneksi dari device-device listrik. Interkoneksi itulah yang kemudian kita sebut sebagai rangkaian listrik. Ya. Dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, komponen-komponen yang terlibat dalam rangkaian listrik itu yang disebut dengan elemen, ya, atau elemen listrik. Ya. Dan dapat kita katakan bahwa sebenarnya rangkaian listrik adalah interkoneksi ya antar elemen-elemen listrik. Oke, itu sepintas saja ya terkait dengan boleh katakan silabus lah ini ya. Jadi hal-hal apa saja yang akan kita bahas selama perkuliahan rangkaian listrik bagian yang pertama. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.